بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga dengan izinnya kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Badar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di malam yang semoga Allah berkahi ini, kita akan membahas tentang tema yang berhubungan dengan saudaranya syukur. Saudaranya syukur. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syukur. Dan pasangan syukur adalah as-sabar, kesabaran. Sifat sabar adalah pasangan dari syukur. Dan itu telah digandengkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh kehidupan seorang mukmin itu membuat kita takjub. Ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Ketika diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Dan dua sifat itu tidak terkumpul kecuali di jiwa-jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berhasil menggandengkan dua sifat ini dalam kehidupan kita, artinya kita mempunyai bibit-bibit keimanan di hati kita yang patut kita syukuri. Kita bersyukur ketika dalam keadaan senang, dan kita bersabar ketika Allah uji kita dengan berbagai macam ujian. Nah, belajar tentang sabar, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita dalam bersabar. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan sabar, dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang pahala yang sangat-sangat luar biasa yang berkaitan dengan sabar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka itu mencari petunjuk dengan petunjuk kami, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, lamma sabaru, ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam syair Arab dikatakan, bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maksudnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia itu pantas menjadi pemimpin di atas permukaan bumi ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kesuksesan, baik itu kesuksesan dunia ataupun kesuksesan akhirat, itu adalah sabar. Dan kalau kita bertanya kepada semua orang yang sukses, baik itu dalam hal duniawi atau dalam ukhrawi, semuanya mereka itu adalah orang-orang yang konsisten. Orang-orang yang konsisten. Orang yang sabar itu adalah orang yang konsisten. Dengan sifat inilah akhirnya seluruh nabi itu bisa bertahan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah. Kemudian ditambah lagi beliau bertahun-tahun mendakwahkan anaknya. Itu semuanya adalah karena buah dari sifat yang mulia ini, yaitu
sifat sabar. Dan begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ketika kehilangan anaknya Yusuf yang tercinta, maka sifat ini adalah sifat yang menguji dan sifat yang sangat menonjol dari diri Nabi Yakub alaihissalam. Kita melihat misalnya, sebagaimana statement Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul itu paling banyak belajar sabar dari Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita merasa bahwa kehidupan kita itu kenapa tidak mempunyai sahabat-sahabat yang baik, kehidupan kita itu kenapa dikelilingi dengan orang-orang yang negatif, maka kita jangan merasa bahwa kita adalah satu-satunya orang yang mempunyai sahabat negatif, tetangga yang negatif, teman kerja yang negatif. Tidak. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, beliau juga dikelilingi oleh sebahagian orang-orang yang berjiwa negatif atau orang-orang yang berjiwa pesimis. Dan itu dibuktikan dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam. Dan Masya Allah, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak seperti umat Banu Israel. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat kita itu bukan umat Banu Israel. Umat kita itu bukan umat yang bebal. Umat kita itu adalah umat yang insya-Allah mudah untuk diajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ada tukang mabuk, ada penzina, ada penjudi dan sebagainya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sebahagian besar dari Banu Israel. Enggak ada apa-apanya. Ya. Dan ketika kita berdakwah kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka, untuk mengantarkan hidayah kepada mereka, kita jangan merasa bahwa kita adalah orang yang suci, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak suci. Bukan. Kita itu sekarang Allah berikan kenikmatan, dan jangan kita tertipu dengan hidayah tersebut. Jangan tertipu dengan hidayah tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita seperti ini, sifat seperti ini, jangan kita menggunjing orang lain, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendoakan semoga orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat kesyirikan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap yang benar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar, dan beliau banyak belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Statement beliau adalah laqad uziya Musa bi aktsara min dzalika fasabar. Sungguh Nabi Musa itu banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, dan beliau adalah bersabar. Sifat beliau adalah bersabar. Kuncinya adalah bersabar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang sangat luar biasa kesabaran beliau. Yaitu adalah kisah, dengan kisah ini, dengan sebab ini, Banu Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu kondisi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu adalah ketika Nabi Musa mengajak Banu Israel untuk berjihad, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran. Mereka sebahagian besar dari Banu Israel mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua. Ini adalah su'ul adab. Ini tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memerintahkan mereka untuk berperang melawan orang-orang yang berasal dari satu daerah di Syam, tapi mereka malah menyuruh Allah untuk berperang. Pergilah engkau wahai Nabi Musa, wahai Musa, dan pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah melawan mereka. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk saja. Bayangkan, disuruh untuk melakukan sesuatu perintah, tapi malah membalikkan perintah itu kepada Nabi Musa dan pada Allah Subhanahu wa taala.
kita dalam dunia kerja kita, kalau kita sebagai seorang pemimpin, ketika kita menjadi seorang atasan, rasa-rasa kita tidak pernah ya, kalau misalnya ada orang yang kita berikan satu perintah kepada orang yang ada di bawah kita, kepada junior kita, ya kita perintahkan kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Itu biasanya bawahan atau junior atau murid itu pasti akan melakukan apapun yang dikatakan oleh gurunya. Walaupun nanti agak membandel, agak membangkang sedikit. Tapi bayangkan ya, bagaimana respon yang diberikan oleh Banu Israel yang mengatakan, "Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu untuk berperang. Sesungguhnya kami di sini hanya duduk-duduk saja." Ini adalah su'ul adab, tidak beradab kepada Allah dan tidak beradab kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa alaihissalam, beliau tidak respon yang macam-macam. Ya. Beliau hanya mengatakan, "Ya Allah, ya, ampunilah aku dan ampunilah saudaraku Harun." Ya. Karena di antara sekian banyak Banu Israel yang mau berperang itu hanya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam beserta dengan beberapa murid Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak meminta untuk dihukum, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Banu Israel yang membangkang perintah Nabi Musa alaihissalam dengan apa? Bayangkan, selama 40 tahun mereka tidak tahu jalan keluar. 40 tahun tidak tahu jalan keluar. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Padahal tempatnya itu adalah tempat yang mereka tahu, yaitu di sekitar Tursina yang ada di Mesir. Jadi mereka berputar 40 tahun, berputar, ya, enggak keluar, enggak dapat jalan keluarnya. Berputar lagi. Bayangkan selama 40 tahun. Kita, ya, alhamdulillah di Indonesia ini, ya, kalau misalnya kita tersesat, saya rasa tidak mungkin sampai 40 tahun, apalagi berjamaah. Kita bisa mencari jalan keluar di sini, bisa cari jalan keluar di sini. Tapi ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menghukum mereka untuk tidak bisa keluar dari daerah itu, daerah Tursina, selama lebih kurang 40 tahun. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 40 tahun Nabi Musa dan Nabi Harun juga mendapatkan atau juga merasakan hukuman yang ditimpakan kepada Banu Israel. Padahal Nabi Musa mau menyampaikan risalah Allah. Nabi Harun mau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan sanggup untuk bersabar atas jalan dakwah ini. Tapi bayangkan, Masya Allah, ya, Subhanallah, kita melihat Banu Israel yang berbuat salah, Nabi Musa dan Nabi Harun juga mendapatkan imbas dari kesalahan mereka. 40 tahun, bayangkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun mereka itu tidak berdiam diri di rumah, tidak ada rumah-rumah di situ, hanya ada gunung-gunung. Mereka berdiam diri di situ. Tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber minuman. Ya, dari mana mereka bisa makan? Dari mana mereka bisa minum? Karena Banu Israel tahu, Banu Israel itu percaya kepada Allah, tapi mereka itu tidak beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengikut Nabi Musa alaihissalam percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, ya, meminta kepada Allah, meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan makanan dan berikanlah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan minuman." Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan apa yang mereka minta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengistijabahkan doa mereka. Mereka mendapatkan makanan yang tidak pernah dimakan oleh penduduk dunia manapun. Bahkan kita yang hidup di zaman sekarang, yang kita ada berbagai macam kuliner, ya, kuliner kita Masya Allah luar biasa, ya. Berbagai macam makanan yang dulunya kita temukan di luar negeri sekarang sudah ada di Indonesia. Dulunya kita hanya bisa melihat di kota-kota besar, sekarang sudah ada di Banda Aceh. Makanan-makanan
yang tidak pernah kita dengar 20 tahun yang lalu. Tapi walaupun jenis makanan banyak sekali di dunia ini, tidak pernah kita memakan makanan yang dimakan oleh Bani Israel, yaitu umat dari Nabi Musa alaihissalam. Apa makanannya? Al-manna was-salwa. Al-manna itu adalah salah satu jenis madu terbaik yang Allah langsung turunkan dari surga. Dan salwa itu adalah jenis burung yang merupakan salah satu gizi yang sangat luar biasa. Daging burung yang langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan dari surga. Jadi setiap hari mereka itu mendapatkan makanan yang sangat luar biasa, mendapatkan alman wassalwa, madu dan daging burung. Madu, daging burung, madu, daging burung. Itu saja. Dan itu dari surga Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang itu tidak bosan dengan makanan surga. Tapi mereka mengatakan, Ya Allah, gantilah makanan ini dengan makanan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menghukum mereka. Dengan apa? Dengan memberikan makanan-makanan yang biasa-biasa saja, tapi disukai oleh mereka. Apa itu makanannya? Ada basal itu bawang merah. Jadi sudah dikasih daging yang enak, dikasih bawang merah, bawang putih. Ya, ketika itu. Kemudian dikasih timun, dikasih kacang adas dan sebagainya. Artinya gini, bukan itu tidak bagus. Tapi dibandingkan dengan al-manna wassalwa, tentunya al-manna wassalwa itu lebih bagus dan lebih lezat dibandingkan tadi bawang merah, bawang putih. Ya, itu bisa kita makan kapan saja. Allah menghukum dari makanan mereka. Mereka kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul sebongkah batu, dan dari batu tersebut memancar 12 mata air yang masing-masing suku itu meminum dari mata air mereka masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa-masa itu Nabi Musa kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap Bani Israel. Mereka mengatakan seperti ini. Mereka sudah tahu, mereka yakin mereka dihukum oleh Allah. Mereka yakin mereka telah berbuat salah. Mereka yakin bahwa mereka itu telah tersesat dari jalan yang benar. Tapi mereka meminta dan menantang Allah Subhanahu wa taala dan menantang Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh mereka? Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak beriman kepada Allah sampai kami langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan heran kalau sekarang itu sebahagian dari pendidikan itu, mohon maaf, mengacu kepada pendidikan Bani Israel atau kepada pendidikan Yahudi. Sebahagian dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini, mereka melarang muridnya itu untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak. Bahkan kalau misalnya di negara-negara barat itu tidak boleh seseorang itu berbicara tentang satu hal yang tidak real, yang tidak ada di depan mata. Kalau ada di depan mata, maka kita percaya. Kalau tidak ada di depan mata, maka mereka tidak percaya. Ini adalah model pendidikan yang keliru dan model pendidikan yang tersesat. Karena dalam Islam, tidak semuanya bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tidak semuanya bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Dalam agama Islam, kita percaya bahwa majelis ilmu seperti ini dihadiri oleh malaikat. Lalu kita bertanya, mana malaikatnya? Duduk di mana malaikatnya? Ini pertanyaan yang keliru. Karena kita percaya, kita beriman bahwa malaikat itu hadir di majelis-majelis ilmu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi sekarang itu adalah tentang keimanan. Sampai sekarang orang Yahudi itu adalah orang yang tidak mengerti bagaimana konsep keimanan. Agamanya ada tapi hanya di sekedar tempat ibadah saja. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita itu terjebak kepada pendidikan yang hanya mengedepankan hal-hal yang real saja. Karena iman itu sebenarnya lebih kepada sesuatu hal yang tidak kita lihat. Atau yang disebut dengan al-ghaib. Al-ghaib. Sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita tidak melihat malaikat. Kita tidak melihat rasul-rasul. Ya. Pernah enggak kita melihat Rasul Muhammad SAW? Tidak pernah. Beliau itu bagi kita adalah ghaib. Tidak pernah kita lihat. Pernahkah kita mengenal malaikat Jibril? Pernahkah kita mengetahui tentang membaca kitab Taurat yang asli? Atau kitab Injil yang asli? Atau kitab Zabur yang asli? Tidak pernah kita baca itu semuanya. Tapi kita dituntut untuk beriman kepada hal-hal tersebut. Masya Allah. Kita dituntut untuk beriman dengan hal-hal tersebut. Maka kalau kita membuat perbandingan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Islam adalah pendidikan yang dimulai dengan mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hal-hal yang abstrak. Dan pendidikan barat sekarang ini atau pendidikan orang Yahudi sekarang ini adalah mereka itu yang penting real. Kalau real percaya, kalau tidak real tidak percaya. Ini sangat berbahaya. Dan itu telah dilakukan oleh nenek moyang mereka di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau Allah ada, maka kami mau lihat. Kalau kami mau lihat dan ada Allah, maka kami beriman. Kalau tidak kami lihat Allah, maka kami tidak beriman. Ini sudah ada sekarang ini. Bahkan mohon maaf, salah satu konsep Yahudi yang dimasukkan sekarang ini adalah bahwa menghafal itu tidak ramah anak. Menghafal tidak ramah anak. Itu adalah konsep yang sangat jauh dari Islam. Karena Islam itu mendidik murid-muridnya itu untuk menghafal. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghafal itu, jadi salah satu konsep pendidikan Islam itu adalah al-hifdzu qabla tahlil. Menghafal sebelum menganalisa. Bagaimana kita bisa menganalisa sesuatu tapi kita tidak menghafalnya, tidak membacanya dan sebagainya. Dan banyak sekali faidah ketika kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis Rasulullah SAW. Kita dapat pahala dan kita mendapatkan kesehatan juga ketika kita menghafal. Makanya ada satu penelitian mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu tidak akan pernah pikun. Dan itu kita lihat misalnya di negara-negara Timur Tengah misalnya, di Arab Saudi, di Mesir, di Sudan. Seorang kakek yang umurnya sudah 80 tahun ke atas, tapi daya ingatnya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan hafalan yang benar, maka dia itu akan terhindar dari penyakit Alzheimer atau penyakit pikun. Itu adalah manfaat masa depan. Tapi manfaat masa sekarang ini adalah bahwa kaum muslimin itu harus menghafal. Paling kurang menghafal Al-Quran. Bagaimana bisa menjadi imam kalau tidak menghafal Al-Quran? Bagaimana ingin menyampaikan dalil-dalil kalau dia itu tidak baca Al-Quran dan tidak menghafal Al-Quran? Bagaimana dia bisa mencintai Rasulnya kalau dia tidak menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahkan imam-imam kita atau para ulama kita mengatakan, man hafidhal mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafal matan-matan. Matan itu artinya adalah beberapa kitab-kitab kecil di dalam bahasa Arab. Seperti misalnya kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Imam Al-Juwaini, itu dihafal. Kemudian beberapa kitab-kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah itu dihafal. Kemudian Al-Baiquniyah tentang hadis, Mustalahul hadis dihafal. Ar-Rahabiyah tentang waris dihafal. Dan ketika menghafal itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kesabaran yang sangat luar biasa menghafal.
Menghafal Al-Quran itu tidak cukup waktunya cuma 1 bulan, 2 bulan. Sekarang ini ada menghafal Al-Quran setahun bisa menghafal Al-Quran. Tidak. Menghafal Al-Quran itu yang paling susah bukan menghafalnya. Yang paling susah adalah mempertahankannya. Dan tidak bisa kita mempertahankan kecuali setiap hari kita membaca Al-Quran. Ada salah seorang anak tunanetra dari Madinah, ya, yang dia itu sangat mungkin, yang sangat cerdas dalam menghafal Al-Quran. Ya, beliau itu mengatakan dalam satu hari beliau bisa membaca 5 juz. 5 juz. Nah, artinya dalam waktu 6 hari ya, atau 7 hari beliau sudah mengkhatamkan Al-Quran. Dan jeniusnya sangat luar biasa. Nah, sekarang ini kita tertipu dengan zaman digital atau namanya zaman internet dan sebagainya. Semuanya kita berpaku pada internet. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mencari banyak ilmu di internet. Tapi yakinlah bahwa yang namanya internet, yang namanya dunia digital itu umurnya itu ya tidak sampai hari kiamat. Kita jangan menyangka bahwa ini bisa bertahan sampai hari kiamat. Ya. Kalau terjadi nauzubillah, terjadi perang. Kalau seandainya sistem lagi down dan sebagainya, ya sudah ilmunya hilang. Ya, makanya ya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak suka menghafal. Ya. Jadi orang Yahudi menganggap bahwa orang yang bisa menghafal kitab suci itu adalah manusia aneh atau manusia ajaib. Makanya kita mengenal ya dalam sejarah Bani Israel, ya di antara yang menghafal Al-Quran itu adalah Uzair namanya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Uzair menghafal Taurat. Karena Uzair bisa menghafal Taurat, maka beliau dikatakan apa? Ibnullah, anak Allah. Saking dia bisa menghafal Al-Quran, dia disebut anak Allah. Yang lain, mereka adalah orang-orang yang tidak suka menghafal Taurat. Jadi, kalau misalnya sahabat yang menghafal Al-Quran, banyak sekali. Mana yang lebih tebal, Taurat atau Al-Quran? Al-Quran lebih tebal. Lebih tebal Al-Quran. Ya, kalau misalnya kita melihat, ya, kitab Taurat itu kalau misalnya sekarang dicetak ya dengan cetakan yang modern itu mungkin setipis ini. Segini saja Taurat. Tipis. Ya. Kitab Zabur lebih tipis lagi. Versi orang-orang Yahudi zaman sekarang. Kita tidak tahu yang aslinya, tapi versi yang sekarang ini itu bukan versi tafsir, karena ada tafsirnya. Tafsirnya disebut dengan Talmud. Tapi kalau misalnya Tauratnya itu tipis. Itu saja mereka tidak bisa menghafal. Karena apa? Karena memang Taurat sekarang ini tidak bisa dihafal karena sudah dirubah-rubah. Tapi Al-Quran 30 juz. Ya, 114 surat. Itu jumlah hurufnya tentu saya tidak tahu berapa jumlah huruf. Itu Masya Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghafal itu butuh kesabaran. Dan kalau anak-anak kita itu bisa menghafal Al-Quran, pahala di akhirat sungguh luar biasa. Mendapatkan syafaat, mendapatkan kemuliaan, bisa memberikan syafaat bagi saudara-saudaranya dan sebagainya. Itu Masya Allah kok misalnya di akhirat luar biasa. Tapi di dunia ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghafal Al-Quran dengan hafalan yang benar, dan orang yang memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, maka bisa dipastikan dia insya Allah menjadi orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang jago sains, bukan. Orang yang menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang cerdas. Dan ketika orang menghafal Al-Quran dengan hafalan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan seluruh ilmu-ilmu yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini ya terlalu euforia dengan digital, dunia internet. Dan kita lupa bahwa orang yang menguasai media sosial terbesar di dunia ini, mereka mengatakan
saya sangat mengagumi salah satu tokoh Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Ya. Abu Musa Al-Khawarizmi. Tokoh ini, tokoh Muslim ini merupakan tokoh idola dan tokoh panutan pemilik atau owner media sosial terbesar di dunia. Jadi Facebook, WhatsApp, Instagram itu satu sekarang pemiliknya. Mereka itu sudah satu. Dan ownernya ini mengatakan apa? Atau pemiliknya mengatakan, foundernya mengatakan, orang yang paling saya kagumi dalam dunia saya itu adalah, walaupun dia orang Yahudi, dia mengatakan orang yang paling dia kagumi adalah Al-Khawarizmi. Karena tanpa Al-Khawarizmi, dia tidak bisa menemukan rumus-rumus untuk membuat media sosial yang terkenal sekarang ini. Sangat berterima kasih kepada Al-Khawarizmi. Kalau kita tanya kepada generasi-generasi Islam, coba tanya kepada anak-anak kita. Kita tanya kepada anak-anak kuliah. Kalau anak SMA, anak SMP mungkin mereka belum mengetahui. Kita tanya dengan anak-anak kuliah di jurusan matematika, di jurusan MIPA misalnya, atau di jurusan FK matematika. Kita tanya, pernah tahu nggak siapa Al-Khawarizmi? Mungkin ada di antara kita yang tidak tahu tentang Al-Khawarizmi. Bagaimana umat Islam itu bisa bangkit kalau kita tidak mengenal tokoh-tokoh kebesaran Islam di masa yang lalu? Nah, kita kembali kepada topik kesabaran. Jadi, karena buah kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kita kembali lagi bahwa tadi ya, ketika sebagian Banu Israel tidak bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghukum mereka. Mereka meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak percaya kecuali kami melihat Allah secara langsung. Fa akhadathhumus sa'iqah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka itu petir yang sangat keras, sehingga mereka itu pingsan semuanya. Artinya apa? Mereka itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah, kalau seandainya Allah matikan mereka semuanya, ya, maka mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mereka sudah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali. Karena apa? Karena orang yang sudah mati itu kan ketika dihidupkan kembali, dia itu akan beriman. Ya, orang-orang yang mati, orang-orang yang sudah Allah cabut nyawanya itu, ketika dia sudah mati, dia itu akan bercita-cita kembali, ya Allah, saya ingin balik lagi ke dunia ini, ya Allah, untuk apa? Untuk beramal soleh dan sebagainya. Ini orang-orang Bani Israel sudah mereka mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali, tapi mereka tidak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan orang-orang Yahudi itu kita tidak banyak berbicara tentang keimanan. Karena orang-orang Yahudi itu tidak akan banyak percaya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berdiskusi dengan orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang mudah untuk menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Bani Israel. Makanya di zaman Rasulullah saja, di zaman Rasulullah, orang Yahudi yang masuk Islam itu bisa dihitung dengan jari. Orang Yahudi yang masuk Islam itu bisa dihitung dengan jari, saking sedikitnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan sabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Yang disampaikan oleh para ulama kita, di antaranya di sini adalah
Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan bahwa wa jama'a lis-sabirina baina umurin lam yajma'ha li ghairihim. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pahala-pahala yang sangat banyak kepada orang-orang yang bersabar itu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang-orang yang lain. Apa itu? Ada 3 keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar itu mereka mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan salawat di sini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada mereka dan memberikan kebaikan yang sangat banyak. Baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Jadi Allah memberikan kebaikan, keberkahan yang sangat banyak kepada orang yang bersabar. Kemudian warahmah dan rahmat. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat ini merupakan satu hal yang patut kita cari. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki, tapi Allah Subhanahu wa taala belum menjamin untuk diturunkan rahmat kepada kita, kecuali kita harus mencari dan mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersabar itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 3 keutamaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang sangat banyak. Yang kedua adalah Allah memberikan rahmat kepadanya. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang dijaga hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'u minas sabr." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang lebih luas dan yang lebih baik dibandingkan kesabaran. Jadi kalau kita punya sabar, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sesuatu yang luas. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu kan letaknya di hati. Sabar itu letaknya di hati. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di antara kenikmatan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan jiwamu wahai Muhammad? Jadi Allah Subhanahu wa taala melapangkan jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melapangkan dada, melapangkan jiwa. Jadi lapang dada, lapang jiwa itu merupakan mukaddimah dari kesabaran. Ya. Dan itu yang mungkin kurang dari masyarakat kita sekarang. Kurang bersabar, kurang lapang dada. Kadang-kadang terjadi perdebatan, kadang-kadang terjadi pertikaian, terkadang terjadi perkelahian, kadang-kadang terjadi percekcokan. Karena apa? Salah satunya adalah kurang lapang dada. Bahkan ini bukan hanya terjangkit kepada masyarakat awam, kepada ahli ilmu, kepada penuntut ilmu. Mereka sering bertikai, mereka sering baku hantam, mereka sering menyalahkan ini dan itu dan sebagainya. Salah satunya adalah karena kurang lapangnya dada. Ya. Silakan.
Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah orang yang juga sering bersyukur kepada manusia. Misalnya seperti ini. Kita ketika diberikan sesuatu oleh orang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita itu untuk tidak bermental gratisan. Saya sudah sampaikan di topik tentang syukur. Tidak boleh kita bermental gratisan. Ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain, hadiah atau hibah dan sebagainya, maka kita itu harus lebih membalas dengan yang lebih baik lagi. Ya, misalnya ada orang yang memberikan kita makanan. Apa makanannya? 1 kilo apel. Itu bagus. Kita balas dengan yang lebih baik lagi apa? 1 kilo anggur. 1 kilo kurma. Kan lebih bagus. Itu adalah salah satu bentuk kita berterima kasih kepada manusia. Kalau misalnya ada orang yang dulunya di masa muda kita pernah membantu kita, terus ketika kita sudah tua dan Allah memberikan rezeki kepada kita, kita bantu dia. Itu salah satu bentuk syukur. Tapi kalau kita nggak ada, misalnya dia sudah kasih 1 kilo apel, besoknya dia kirim lagi 1 kilo pir, besoknya 1 kilo salak, besoknya 1 kilo durian, besoknya, ya. Sedangkan kita nggak bisa kita balas. Ya. Ketika kita membalas, ya, keburu dia meninggal. Bagaimana caranya kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada dia? Maka caranya itu adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kepadanya jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Dengan kita mengucapkan jazakallahu khairan, ya, jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang ini kan topik yang lain sebenarnya. Ya, tidak ada istilah syukran sebenarnya, atau tidak ada istilah dalam bahasa Arab itu syukran, atau kita terima kasih. Bahasa itu sebenarnya bahasa yang baik, bahasa yang tidak dilarang dalam Islam. Tapi Rasul SAW mengajarkan kepada kita satu kalimat yang lebih hebat lagi dan yang lebih dahsyat lagi, yaitu jazakallahu khairan. Jadi kata terima kasih dalam Islam itu adalah jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan artinya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dan memberikan kebaikan kepadamu. Jazakallahu khairan. Itu sering kita dengar sekarang. Jazakallahu khairan. Itu adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mengucapkan jazakallahu khairan, artinya kita telah berterima kasih kepada manusia. Kita tidak ada harta untuk kita balas dia, maka kita ucapkan jazakallahu khairan. Dan kata khairan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu tidak berkesan. Tapi kalau bahasa Arab, kata khairan ini adalah bentuk nakirah. Nakirah itu singkat ceritanya adalah kalimat kata yang tidak menggunakan alif dan lam dalam bahasa Arab, itu disebut nakirah. Ya, jazakallahu khairan, bukan jazakallahu al khairah, bukan jazakallahu khairan. Dan kata khairan ini mencakup seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini diberikan kepada dia. Seluruh kebaikan, ya, kebaikan rezeki, kebaikan kesehatan, kebaikan waktu luang, keluarga yang sakinah, anak yang soleh, kerabat yang baik, tetangga yang bersahabat dan sebagainya, diberikan kepada dia semuanya. Itu doa yang sangat luar biasa. Tapi kalau orang, ya, berat kata-katanya atau berat lidahnya untuk mengucapkan jazakallahu khairan kepada manusia, apalagi kepada Allah. Ini salah satu alat ukur. Salah satu alat ukur. Jadi alat ukur, kita melihat misalnya ini ada orang, tapi orang ini, bahkan mungkin orang Aceh ini kan yang saya tahu juga tidak ada kata terima kasih dalam bahasa Aceh. Sekarang aja diterjemahkan terima kasih. Itu terima kasih itu adalah terjemahan dari bahasa Indonesia, terima kasih. Karena kita tidak ada. Karena orang Aceh itu kalau misalnya diberikan sesuatu oleh orang lain, mereka mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya bersyukur kepada Allah, dan kita bersyukur juga kepada
orang yang telah memberi kita. Bersyukur. Makanya dalam pandangan masyarakat Aceh dulu, ya, tidak ada namanya terima kasih. Ya. Dan Rasulullah SAW juga tidak pernah mengucapkan kata syukran. Kata syukran itu adalah kata-kata belakangan yang muncul dalam bahasa Arab. Tapi Rasul mengajarkan satu kata, jazakallahu khairan. Kalau kepada perempuan satu orang, jazakillahu khairan. Kepada dua orang, jazakumallahu khairan. Dan itu nanti belajar dengan bahasa Arab. Belajar bahasa Arab bagaimana penggunaan. Tapi secara umum, kalau kita tidak tahu, ya jazakallahu khairan. Jazakallahu. Jazakallahul azim. Sadaqallahul azim mungkin. Sadaqallahul azim, bukan jazakallahul azim. Kalau jazakallahul azim tidak ada secara arti juga tidak nyambung. Tapi kalau misalnya jazakallahu khaira, sadaqallahul azim. Atau orang kadang-kadang mengatakan jazakallahu khairan katsira. Nah, kata katsira ini juga sebenarnya adalah orang yang tidak paham bahasa Arab juga sebenarnya. Karena apa? Karena kata khairan itu sendiri dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab itu sudah mengandung kata katsir. Karena khairan itu kan mencakup seluruh kebaikan. Atau orang bilang jazakallahu khairan jazila. Jazila itu artinya katsira juga, banyak. Ya, tapi Rasul mengajarkan sedikit aja, jazakallahu khairan, cukup. Itu salah satu bentuk terima kasih kita kepada orang lain. Kalau kita misalnya, kalau kita lihat orang ini, kalau dikasih sesuatu, ini ya, terima kasih ya. Atau kalau kita sudah tahu yang lebih baik lagi, kita katakan jazakallahu khairan. Ya. Kalau kita katakan ini masya Allah orang ini setiap diberi jazakallahu khairan, terima kasih, jazakallahu khairan, terima kasih, jazakallahu khairan, terima kasih. Ini ya bisa kita pastikan insya Allah adalah orang yang juga sering bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sering bersyukur kepada manusia, insya Allah dia juga sering bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita tentang Syu'abul Iman. Dan masya Allah pada hari ini sebenarnya satu hal yang saya suka juga karena ada diskusi. Ya, jadi tidak ada masalah karena Rasulullah SAW juga ketika beliau ngomong ya. Yang sesuai dengan tema boleh untuk ditanya. Yang penting jangan keluar dari tema. Kalau misalnya mau ditanya silahkan ditanya. Itu lebih bagus dan lebih memberikan semangat kepada kita semuanya. Baik, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.